Ya, kita mau mulai dengan doa ya. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dalam kelas pengajaran hari ini Tuhan, bimbingan-Mu dan juga untuk para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh mengenal Engkau, mengenal kebenaran di dalam seluruh kehidupan kami yang sejati, yaitu kebenaran yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang sungguh-sungguh kekal di surga. Kami sungguh, hati kami mohon pertolongan supaya kami bisa membuka hati kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau dengan baik dan benar. Kami sungguh bersuka cita jika kami bisa belajar dan dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Dan bimbinglah kami Tuhan supaya pikiran kami tidak kemana-mana. Kami tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan Roh Tuhan akan menolong kami sehingga kami bisa mencernanya, kami bisa mengerti, dan teristimewa adalah kami bisa menjalani dengan taat. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar hari ini tentang dosa dan segala dampak dan kuasa yang membuat kami semua manusia diikat dan dicengkram dengan dosa ini. Dan Kau membebaskan kami dengan kuasa kemuliaan-Mu di dalam kayu salib, di dalam kuasa darah-Mu, dan di dalam tubuh-Mu yang dipecahkan. Di sanalah kami mendapatkan janji yang pasti bahwa kami ditebus dosa kami dan dijadikan manusia yang baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami, biarlah Roh Tuhan melembutkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar dari Kejadian ya, kitab Kejadian. Jadi judulnya tadi sudah saya kasih tahu. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Ya. Kejatuhan manusia dan juga Kejadian pasal yang pertama. Nah, kalau punya Alkitab bisa dibuka ya Alkitabnya. Kejadian, kitab Kejadian itu kitab paling pertama, paling awal. Kejadian pasal 1 ayat yang 26. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan ini adalah sebelum dosa masuk ke dalam hidup manusia. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kuasa itu diberi oleh Tuhan dan menguasai binatang-binatang di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan seluruh bumi dikatakan. Atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Jadi termasuk binatang apapun ya, manusia itu bisa menguasai memerintahnya dan tidak tahu bagaimana caranya. Seluruh binatang-binatang itu taat pada manusia. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki, tetapi laki-laki dan perempuan diciptakan Allah. Jadi gambaran Allah itu bukan cuma laki-laki, itu gambaran Allah, perempuan bukan, ya, bukan gambaran Allah yang sempurna. Dua-dua, wanita, laki-laki dan perempuan itu gambaran Allah. Jadi ini mewakili satu kelengkapan, kesempurnaan, wujud kemuliaan Allah. Ya. Terus kemudian dikatakan di sini laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, ini diulang lagi. Dan ini kita jelas, kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada itu diserahkan dan diatur oleh manusia dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Apa itu kuasanya? Serupa dengan Allah. Ya, nanti kita akan lihat rahasia ini. Jadi manusia diciptakan Tuhan untuk menguasai jagat semesta. Nah, kita lihat Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal ketiga. Ya. Dan dikatakan di sini ayat yang ke-9.
Waktu manusia jatuh dalam dosa, ya. Waktu manusia jatuh dalam dosa dan memakan pohon yang dilarang oleh Tuhan, minggu lalu saya jelaskan. Nah, saya bacakan dari ayat 7. Ayat 7 ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, pakaian dalam ya, cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Kenapa bersembunyi? Karena dikatakan mereka telanjang, mereka malu. Jadi malu itu adalah akibat dosa. Jadi waktu Adam ketemu dengan Allah telanjang, mereka tidak malu. Ya, mereka tidak pernah malu dengan Tuhan waktu Tuhan hadir, mereka telanjang dan laki-laki dan perempuan pun tidak malu, ya. Tidak malu kenapa? Karena belum ada dosa. Nah, kalau sekarang ada orang-orang yang tidak malu telanjang di jalan, ya itu orangnya orang gila, ya. Telanjang di jalan, laki perempuan stres, kemudian dia telanjang dan orang yang lihat kan malu, ya kan, berarti masih ada akibat dari dampak dosa itu, kita malu melihat orang telanjang, ya. Kecuali kalau kita memiliki hubungan yang khusus, ya, itu baru bisa. Oke, hubungan khusus ya, baru bisa. Jadi artinya di hadapan Allah semua orang itu telanjang. Dalam arti telanjang betul-betul nggak ada pakaiannya dan tidak malu. Jadi kalau telanjang nggak malu itu artinya telanjang di dalam hadirat Allah, telanjang dalam kekudusan. Ya, itu penting sekali. Oke, kita lanjutkan. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, ini artinya manusia terhilang. Manusia jatuh dalam dosa, bersembunyi. Jadi takut melihat dan mendengar hadirnya Allah yang mendatangi mereka. Mereka ketakutan. Ayat 10. Kejadian pasal 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ya, jelasnya takut ya. Jadi sifat manusia pertama waktu jatuh dalam dosa adalah sifatnya penakut. Takut ketemu Tuhan. Takut melihat kebenaran. Melarikan diri, menghindari, bersembunyi kepada hadirat kebenaran Tuhan terhadap hadirnya Allah yang maha kudus, yang suci itu. Karena aku telanjang, karena aku jatuh dalam dosa. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Kok tahu kamu telanjang? Dulu kan nggak apa-apa ketemu saya. Dari mana kamu tahu kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi pohon itu mengakibatkan waktu dimakan dan tidak taat itu, membuat manusia tahu dirinya telanjang. Jadi sebelum makan dia nggak tahu. Jadi nanti waktu manusia di surga, kemudian Tuhan memberikan pohon kehidupan, nah kita kembali pada zamannya Adam, yang lebih sempurna adalah kita telanjang dan tidak malu. Di hadapan semua orang kita telanjang dan tidak malu. Kenapa? Karena dalam kekudusan Tuhan. Dan kita akan makan buah pohon kehidupan yang dilarang dimakan itu, yang pohon baik dan jahat itu membuat manusia jatuh dalam dosa, dan akhirnya dia tahu apa baik apa jahat. Nah, baru dia terbuka gitu kan. Dan nanti pohon yang kehidupan yang akan diberikan menyembuhkan bangsa-bangsa itu dalam kitab Wahyu, pohon itu akan menyempurnakan dan membersihkan seluruh dampak dari buah yang baik dan jahat ini. Jadi manusia hanya melihat pohon kehidupan, pohon kebahagiaan, pohon kebenaran, ya. Dan itu yang akan diterima manusia jika percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus di situ. Ya. Nah, di sini kemudian manusia beralasan, ya, beralasan ABC gitu ya. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah manusia diciptakan dari debu dan tanah. Yang pertama adalah unsurnya bukan yang hidup, tapi yang mati. Jadi kalau kita kulit kita, tubuh kita kotor, kita gosok-gosok gitu ya, kan itu ada debunya, ada kotorannya kan. Istilah orang Jawa itu ada bolotnya gitu. Nah itu kan kalau kita lihat, kalau kan tebel gitu kan, nah itu kan sebenarnya kotoran debu yang nempel di tubuh kita, nempel semua, terus kita bersihin gitu ya. Jadi manusia itu dari tanda petik dari
unsur alam semesta ini, alamiah. Apa alamiahnya? Debu dan tanah. Dan kita akan kembali ke debu dan tanah. Kita mati ditanam, kita mati dikubur, kita mati karena kecelakaan, kita tenggelam ke laut, semua kembali ke tanah, kembali ke bumi. Itu tubuh fisik kita. Ya, tubuh fisik kita secara fisikal ya, secara materinya gitu, zat-zatnya. Nah, kita mati di sana. Nah, Tuhan menciptakan kita dari apa? Dari debu dan tanah. Ya, debu dan tanah, kemudian Tuhan ambil dan Tuhan bentuk itu. Jadi dibentuk itu artinya nggak tahu bagaimana Tuhan bentuknya. Tuhan bentuk ya jadi manusia seperti kita dewasa ini. Ya, Adam diciptakan itu bukan bayi. Adam diciptakan itu manusia dewasa sempurna. Jadi bukan bayi kecil Adam gitu. Adam tidak pernah mengalami jadi bayi karena dia tidak dilahirkan. Ya, Adam tidak dilahirkan, Adam diciptakan. Bisa ngerti nih ya. Hawa juga tidak dilahirkan, Hawa diciptakan. Berasal dari apa? Tulang rusuk laki-laki, tulang rusuknya Adam. Diambil, kemudian Tuhan bentuk Hawa. Jadi Hawa itu unsurnya bukan dari debu dan tanah langsung, tapi berasal dari siapa? Dari tulang rusuk Adam ini. Dari tulang rusuk Adam, dari darah dagingnya Adam. Kemudian diambil dan dijadikan Tuhan menjadi perempuan. Hawa namanya. Ya, Hawa itu artinya ibu dari segala hal, ibu dari segala yang ada di dalam keturunan manusia. Jadi dia adalah rahim dari semua manusia. Nah, itu artinya Hawa. Ya, Hawa. Nah, Adam dan Hawa. Nah, kita tahu peristiwa ini ya. Jadi unsur daripada tubuh manusia itu adalah debu dan tanah, dan perempuan itu berasal dari Adam, dari tulangnya Adam, termasuk tulang darah dan dagingnya kan. Dan Adam sendiri dari debu dan tanah. Jadi secara tidak langsung manusia, khususnya Hawa ini diciptakan dari debu dan tanah juga, tapi tidak langsung melalui Adam yang berasal dari debu dan tanah. Ya, kita harus tahu ini. Oke, dari sini kita tahu berarti manusia diciptakan Tuhan itu dari unsur yang jelas-jelas berasal dari alam semesta ini, dari debu dan tanah. Jadi nanti hidup kita ini dikatakan akan berasal dari mana? Berasal dari dua unsur. Yang pertama, unsur makanan minuman yang berasal dari dunia ini. Yang kita makan minum ini kan, tanaman gitu kan, kemudian hasil dari peternakan, hasil dari pertanian kita makan. Nah, untuk apa? Untuk supaya tubuh kita ini bisa hidup. Ya, supaya daging kita ini bisa ada makanannya. Nah, yang kedua, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, khususnya Adam itu diciptakan dengan memberikan rohnya. Jadi Tuhan memberikan rohnya. Nah, roh Allah ini adalah roh yang dikatakan baik, dan roh ini yang membuat manusia bisa berpikir, bisa berperasaan, jadi bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan bagaimana memikirkan matematika, musik, dan semuanya. Nah, itu dari roh Allah. Jadi Allah itu sumber daripada seluruh kreativitas manusia. Pikiran kita bisa matematika, bisa fisika, bisa ngitung, bisa membangun rumah. Itu semua adalah dari roh Allah ini. Karena debu dan tanah nggak ada, nggak bisa membuat manusia itu berakal budi. Jadi debu dan tanah itu unsur tubuh alamiah. Ya. Jadi manusia diciptakan dari debu dan tanah, bergantung pada debu dan tanah, makanan semua bergantung apa yang ditanam di debu dan tanah, dan semua penghasil yang ada, hasil semua dari situ semua, dari air, dari burung di udara, dari udara gitu kan. Nah, itu Tuhan serahkan dan Tuhan memberikan pada manusia supaya bisa menguasai dan juga memelihara manusia dari makanan itu, ya. Dikatakan dari biji-bijian, pertama kali yang manusia itu hidup dari makanan biji-bijian dan tanaman tumbuhan itu yang bisa dimakan manusia. Nah, yang kedua unsur adalah unsur dari roh Allah, nefesh atau nafas. Jadi bahasa Ibrani-nya itu mirip nefesh. Ya, nafas ya dari bahasa Arab kan, terus kita pakai nafas. Nah, Arab itu dari bahasa Ibrani ya nefesh, nafas gitu kan. Nah, dari nafas itulah, nafas Allah, roh Allah diberikan pada manusia, dan manusia bisa mengarang musik, menciptakan lagu, dan banyak hal manusia bisa lakukan itu. Jadi kalau burung tidak pernah ada perumahan burung pipit gitu kan, namanya memang ada perumahan burung pipit, namanya burungnya dipakai, tapi nggak ada burung pipit bikin perumahan.
wah burung pipit bikin perumahan gitu ya, dia bikin sendiri terus ambil dahan-dahan terus dikasih warna, nggak ada. Karena burung dan semua binatang tidak berakal budi, tidak diberi roh Allah, ya tidak diberikan kekuatan seperti manusia yang mulia itu, ya yang hebat seperti tanda petik seperti Tuhan. Ya. Nah ini penting sekali. Kenapa? Nanti masalah-masalah besar itu kita harus tahu dasarnya dulu. Manusia terdiri dari apa? Dua unsur. Unsur apa? Alamiah dan spiritualitas atau supra alamiah. Super. Jadi melebihi daripada apa yang ada secara fisik. Jadi roh dan daging. Ya, kita harus tahu ini. Jadi manusia daging dan manusia roh. Jadi kita diciptakan Tuhan dari dua unsur, dari alam semesta ini dan dari surga. Ya, dari alam, dari surga, dari Tuhan, dari Allah. Dan dari bumi ini diciptakan manusia. Nah, dua unsur ini kok bisa menyatu, Pak? Nah, itu namanya manusia. Itu namanya ciptaan, yang makhluk hidup. Ya, ciptaan makhluk hidup. Nah, dua unsur ini, tubuh dan roh ini, maka jadilah, ini kan tubuh yang terdiri dari debu dan tanah, ini kan daging. Ya kan? Dan kemudian oleh Tuhan dikasih rohnya. Nah, waktu dikasih rohnya, itu namanya kehidupan manusia. Kalau rohnya ditarik namanya kematian. Bisa tahu bedanya. Jadi tubuh kita ini, rohnya diambil oleh Tuhan. Kita langsung jadi mayat. Mayat. Langsung pucat. Terus pelan-pelan, terus akhirnya keriput dan kemudian hancur pelan-pelan. Di situ. Jadi kalau roh Allah diambil, kehidupan itu langsung tiada. Dan tubuh manusia langsung jantungnya berhenti, otaknya berhenti, semua berhenti, dan langsung istilahnya itu orang ngomong itu decay ya, jadi membusuk. Jadi tubuh kita akan membusuk, akhirnya tinggal tulang belulang, ya di situ. Nah, tulang belulang gitu. Nah, saya juga lagi berpikir di dalam Alkitab itu tulang belulang Adam, tulang belulang Sarah, tulang belulang dari Yakub, tulang belulang dari Ishak itu ya, itu dikumpulkan bersama. Artinya bahwa kuburan orang-orang itu ada satu kuburan khusus yang dikumpulkan tulang-tulang itu seperti seperti Abraham, kemudian zamannya Yusuf itu diambil tulang-tulang itu ya dan dibawa kembali ke Israel tulang-tulang papanya. Jadi Yakub dikubur dan kemudian tinggal tulang belulang dan waktu mereka pergi keluar dari Mesir itu diambil tulangnya dan dibawa kembali. Ya. Nggak tahu apa artinya itu. Jadi saya kadang-kadang, ya nanti kalau saya pindah, tulang anak saya yang sudah meninggal, Jessica itu bisa diambil kalau saya pindah. Dan pindah bersama dengan saya. Bisa nggak? Bisa. Seperti Alkitab mengatakan demikian. Kalau saya pindah ke Amerika gitu kan, pindah ke Jepang gitu. Nah, itu tulang belulangnya bisa diambil dan dibawa pindah. Ya, dipindahkan. Bisa. Alkitab ada itu. Tapi ya kita harus tahu. Nah, itu kan nggak sesuatu yang harus dilakukan ya. Nah kita harus tahu itu. Kecuali ya kita siap semuanya, siap duitnya juga gitu. Oke. Nah selanjutnya ya kita lihat ini. Selanjutnya. Nah dua unsur ini ya kita lihat diciptakan Allah. Nah perkataan diciptakan itu artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Itu bahasa Ibrani-nya bara, B-A-R-A, bara. Ya seperti bara api. Ya kan, bara api gitu kan, itu bara. Nah apa artinya bara? Yang tidak ada menjadi ada. Alam menciptakan yang tidak ada jadi ada. Jadi manusia dulu itu nggak ada, terus diciptakan Tuhan. Nah ini manusia. Dari apa unsurnya? Dari debu dan tanah dan roh Allah. Yang dulu nggak ada manusia, burung semua nggak ada, dan semua ciptaan ini dulu itu nggak ada semua. Semesta alam ini nggak ada semua. Terus Tuhan ciptakan jadilah segala sesuatu, ya kan, jadilah terang, jadilah semua binatang-binatang semua segala itu semua diciptakan Tuhan, ya. Dan kapankah Tuhan menciptakan segala bumi dan tanda langit dan bumi itu? Nah, Alkitab tidak mengatakan kapan diciptakan langit dan bumi, karena yang diciptakan itu apa yang ada dalam bumi, ya kan, diciptakan. Tapi bumi itu sendiri belum berbentuk dan kosong, ya, diciptakan. Tapi kapan itu diciptakan Tuhan? Nah, itu bukan urusan kita nggak tahu. Berapa umur bumi ini, jutaan tahun, miliaran tahun, ya kita nggak tahu juga, karena waktunya nggak ada, yaitu di luar waktu manusia. Ya, kita nggak berpikir ke sana, karena itu berkaitan dengan pengertian hal-hal yang berkaitan dengan
geologi dan semuanya ya. Nah, itu terbukti bahwa bukan cuma 1000 tahun, berjuta-juta tahun ya dari lapisan-lapisan tanah menurut penelitian ya. Oke. Jadi ini penting sekali. Nah, kita akan masuk. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Jawabannya jelas sekali. Karena manusia melanggar Tuhan. Ya, dosa adalah melanggar Tuhan. Dalam 1 Yohanes kita sudah belajar suratan Yohanes, dan dosa itu adalah mengalami satu penolakan kepada kekudusan dan perintah Tuhan. Jadi saya menolak, saya tidak mau turut, saya tidak mau taat. Jadi saya melakukan apa yang saya mau lakukan. Jadi saya dipengaruhi oleh iblis itu, maka saya makan buah itu. Nah, itu namanya dosa. Dosa artinya apa? Melanggar kekudusan Tuhan. Menolak hadirat Tuhan, menolak perintah Tuhan, dan tidak taat. Jadi melanggar artinya tidak taat ya. Nah, apa artinya dosa turunan itu? Artinya begini, ya ini yang penting ya. Jadi seluruh manusia karena Adam, karena satu manusia ini, karena Adam, maka semua manusia jatuh dalam dosa. Dan semua manusia harus dibinasakan. Titik. Ini kesimpulan. Ini satu kematian bagi manusia. Ya, kok tahu Pak? Nah, karena Tuhan menyatakan ini. Ya, menyatakan ini. Nah, kita akan baca ya nanti. Nanti kita baca bersama-sama. Akibat dari dosa itu apa? Ya, saya bahas dulu ini. Jadi dosa keturunan itu apa? Dosa yang dilakukan Adam dan menurun ke seluruh anak-anaknya dan seluruh keturunan dan semua manusia jatuh dalam dosa. Ya. Apa buktinya Pak jatuh dalam dosa? Karena seluruh manusia harus diatur. Kalau manusia nggak diatur, nggak bisa. Jadi di surga itu tidak ada aturan dan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena tidak perlu diatur lagi manusia. Hukum Taurat itu akan berhenti. Langit dan bumi itu akan berhenti, maka hukum Taurat itu sudah tidak dituntut lagi di surga karena sudah dilakukan oleh Kristus. Jadi kita di surga itu tidak ada larangan lampu di jalan gitu kan, dilarang masuk apa? Nggak ada, kita sudah tahu sempurna di dalam pengertian kita apa kehendak Allah, perintah Allah, apa semua kita tahu karena Roh Allah berdiam dengan kita dan tubuh Kristus itu menghidupi kita. Jadi kita nggak perlu lagi cari, oh ini saya melanggar nggak ya? Enggak. Kenapa? Karena semua sudah disempurnakan oleh Tuhan. Jadi dosa keturunan itu dipatahkan oleh Tuhan. Dosa kutukan, laknat, dan dosa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu-dulu yang katakan, oh ini dosa ini karena hal-hal yang kamu lakukan dulu dan kamu nggak tahu itu, kamu sudah dipersembahkan kepada setan gitu kan. Kamu sudah dibuat sebagai anak tumbal dan semuanya. Nah itu waktu kita percaya pada Kristus itu langsung seluruh kutukan laknat itu dihapus dan dipatahkan semua. Selesai. Ya. Kenapa? Karena kematian Kristus itu menghapus kutukan. Kenapa menghapus kutukan? Karena Kristus itu menjadi orang yang terkutuk dihukum di kayu salib. Jadi mengangkut dosa kita semua. Nah, dosa itu tidak mungkin diangkut oleh orang berdosa. Kenapa? Karena orang berdosa bagaimana kamu angkut dosa? Bagaimana kamu menebus dirimu kalau kamu berdosa? Bagaimana orang mati bisa menghidupkan orang mati? Sama itu kalimatnya. Jadi orang mati, ayo hidupkan. Ayo orang mati, kamu tolong dia gitu. Ya nggak bisa namanya mati. Mati ya mati. Mati menghasilkan apa? Ya tidak bisa apa-apa. Jadi orang yang melanggar dosa, Adam itu melanggar dosa, maka seluruh keturunannya itu mati di dalam dosa dan tidak bisa mendapatkan kebenaran kecuali Allah yang memberitahukan kebenaran itu. Firman-Nya datang kepada manusia, memberitahukan. Nah ini baru bisa. Ya, tanpa itu nggak bisa. Manusia sendiri nggak bisa. Nah, ini artinya dosa keturunan. Dari mana Pak? Dari bapakmu Adam dan Hawa. Dan itu adalah akibat yang tidak bisa kita contohnya hindari. Ya, ini sebagai contoh. Sebagai contoh ya. Banyak orang yang anaknya tuh sampai marah sekali. Ya, marah sekali. Papanya itu seorang penjahat, perampok, ya kan? Bukan hanya perampok, pembunuh, bukan hanya pembunuh, pemerkosa gitu. Terus sampai punya anak. Ya, anak ini diberitahu, papamu itu ya sekarang masuk penjara, dihukum mati seumur hidup, ya, dihukum seumur hidup. Dan dia tuh juga jual narkoba dan semua kelakuan bapakmu itu udah nggak bener gitu. Nah, saya tanya sekarang, akibat dosa bapaknya, anaknya kena nggak? Ya kena. Kena apanya?
Orang melihat, kamu anaknya penjahat ya. Nah itu kan mau tidak mau nggak bisa dihilangkan. Akibat konsekuensi dosa itu nggak bisa hilang. Jadi kalau saya membunuh orang, gitu ya, saya berdosa membunuh orang, gitu bunuh orangnya. Maka yang mati itu nggak bisa hidup. Yang mati nggak bisa hidup. Tapi dosa saya bisa diampuni, bisa. Oleh siapa? Dengan keluarganya. Mengampuni orang yang membunuh papanya, mamanya, anaknya, dibunuh dan dia bisa mengampuni. Kenapa? Dia tidak bisa menghidupkan suaminya, tidak bisa menebus dosa itu, tapi dia bisa mengampuni orang yang berdosa ini, penjahat ini. Dan waktu penjahat itu bertobat, dia tidak bisa mengembalikan seluruh daripada nyawa manusia yang dia bunuh berapa banyak itu nggak bisa. Tetapi dia bisa diampuni, bisa. Dia bisa dipulihkan, bisa. Jadi kalau kita berbuat dosa yang sangat berat, yang berasal dari dosa Adam dan Hawa dan dampaknya sampai ke kita, dan kita kemudian lalai, terus kita kemudian melakukan dosa karena tidak sengaja, karena nggak ngerti, sampai kemudian mengakibatkan, contohnya gitu ya, tubuh kita rusak karena narkoba, terus otak kita akhirnya stres gitu kan, dan orang kalau kena narkoba itu sakau, itu harus diikat, wah nggak bisa. Nah sama, kalau saya membunuh orang juga ada akibatnya. Kalau saya berbuat di luar nikah, pernikahan yang tidak sah, kemudian saya berhubungan dengan laki-laki atau perempuan, saya kemudian hamil, kan banyak anak SMA hamil. Nah itu akibat dosanya apa? Ya kamu punya anak. Nah kita harus tahu bahwa ini adalah akibat dosa kelalaian, ketidakmengertian, atau kesenangan kita yang salah jalan dan tidak pada tempatnya, dan Tuhan akhirnya bisa bereskan, bisa dengan satu jalan. Kita harus datang pada Kristus Tuhan kita dengan segala dosa kita, dan kita mohon ampun pada dia. Dan kita tidak datang pada manusia. Manusia berdosa tidak bisa mengampuni manusia berdosa. Ya, manusia berdosa tidak bisa menanggung dosa manusia berdosa. Jadi hanya Yesus yang bisa lakukan, karena dia tidak berdosa dan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, mengangkut semuanya. Dan kemudian Yesus telah menjadi pokok keselamatan, pohon keselamatan, dan seluruh sumber keselamatan kita. Dan kita datang pada dia, dan dia memberikan hidup yang baru. Jiwanya, nyawanya, darahnya, itu diberikan pada kita, dianugerahkan pada kita. Dan kita waktu menerima Kristus, kita akan sedih luar biasa, kita akan menerima satu perubahan hidup yang luar biasa, dan kita merasakan ada satu sukacita, ada damai, walaupun saya jatuh dalam dosa. Karena Tuhan terima saya, wah itu tenangnya luar biasa. Dan apa konsekuensinya yang kita harus hadapi? Kita harus meninggalkan dosa kita. Kita tidak lagi mau terjebur dalam dosa yang sama. Kita harus di dalam kekudusan Tuhan. Kita harus berjalan dengan Tuhan. Ya. Nah ini. Jadi dosa itu akhirnya mengakibatkan dalam dua hal. Perbuatan secara fakta ya, atau actual, atau secara perbuatan yang kelihatan, dilihat. Ya. Dan ada perbuatan yang berkaitan dengan jiwa dan hati kita. Jadi Tuhan Yesus selalu melihat dosa itu diproduksi bukan dari tangan dan kaki kita, dari mata kita, bukan. Dosa itu diproduksi dari hati kita. Itu dosa yang ada di dalam jiwa kita, dalam roh kita. Jadi kalau jiwanya, rohnya tidak diubahkan, maka tubuhnya itu nggak akan bisa berubah. Ya. Dan tubuhnya itu hanya ikut apa yang ada dalam hatinya. Jadi kenajisan itu bukan dari barang-barang, oh ini babi, oh ini binatang nggak boleh dimakan, oh ini najis gitu. Bukan. Kenajisan itu berasal dari mana? Dari hati kita. Segala sesuatu najis keluar dari hati kita, bukan dari luar masuk dalam hati kita. Ya. Jadi yang dilarang Tuhan itu adalah yang tidak diperbolehkan. Bukan soal makanan, tetapi kekudusan hati kita. Ya, itu semua bukan soal hal-hal bersifat materi, ya benda dan makanan minuman secara fisik, bukan. Tetapi itu adalah kekudusan Tuhan. Ya, jadi ini kita tahu. Jadi ada dua perbuatan dan dosa dalam jiwa kita yang terus akan berdosa tiada habis-habisnya. Ya. Oke, akibat dosa yang pertama kita akan pelajari adalah dosa itu menurun dan meracuni, terus kemudian mengkamiri dan merusak, menjalar, merambat ke seluruh umat manusia. Tidak ada satu manusia yang luput. Jadi kita ini manusia yang sangat berpusat pada diri kita. Kita selalu ingin membenarkan diri kita. Kita selalu ingin lebih baik dari orang lain. Jadi dunia itu mendidik kita supaya kita selalu mencari persona atau pribadi yang dikagumi orang.
pribadi yang bermanfaat, pribadi yang dipuji-puji orang. Nah, Tuhan tidak melihat hal-hal seperti yang manusia lihat. Tuhan melihat hatinya. Hatinya yang diutamakan, hatinya takut akan Tuhan nggak, hatinya sungguh-sungguh mengenal Tuhan, menerima bahwa dia tidak lebih baik dari orang lain. Dan Tuhan menerima orang-orang yang hatinya hancur di hadapannya. Dan Tuhan menerima orang-orang yang berdosa, yang menepuk dadanya, dan dia menyesal di hadapan Tuhan. Dan Tuhan terima mereka. Jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak butuh Tuhan karena uangnya banyak, karena kehidupannya lebih baik dari orang lain. Wah, itu orang-orang yang pinter, orang-orang yang luar biasa itu. Nah, mereka merasakan, saya nggak perlu Tuhan. Ya, coba bayangkan seorang dokter yang paling pinter, yang paling hebat di Amerika itu, dan juga dokter di seluruh dunia. Sepinter-pinter dokter itu bisa mati karena kena COVID. Padahal dia dokter. Loh kok mati dokter? Oh ini pendeta bisa menyembuhkan. Loh kok kena COVID? Ini pendeta bisa menyembuhkan. Kok mati kena COVID? Loh kok dia menyembuhkan orang, dia sendiri mati? Kan nggak lucu gitu ya. Jadi kalau kita jualan ini obat penumbuh rambut, yang jualan itu botak. Nggak punya rambut, ya nggak ada yang percaya kan? Jadi kalau ada pendeta mengatakan, ayo ini disembuhkan. Sembuhkan dari COVID, saya doakan. Terus tanya, loh, Bapak sendiri kena COVID? Iya, kena COVID. Loh, Bapak sendiri nggak sembuh, ngapain doain orang sembuh COVID? Ya, nyembuhkan kan bukan saya. Nah iya, Bapak kan katanya pasti harus sembuh. Ya berarti kan harus Bapak dulu sembuh. Buktikan dulu kan, seperti orang-orang yang membuktikan dirinya kan. Ini obat kurus, dia sendiri gemuk, ya gimana gitu kan. Kok nggak minum obatnya sendiri supaya jadi kurus kamu? Nah itu semua berkaitan dengan dosa. Jadi dosa itu menutupi diri. Jadi manusia itu merasakan bahwa dosa itu tidak pernah bersifat hanya pada dirinya sendiri. Dosa itu akan membawa orang. Jadi menarik orang supaya ikut bersama. Jadi kita ini biasanya jatuh dalam dosa karena pergaulan. Karena orang lain ngajak. Sampai kita bisa ngerti narkoba, ngerti judi, ngerti main perempuan, ngerti main laki-laki, ngerti ini semua. Itu karena apa? Karena pengaruh orang lain. Jadi karena ajakan, bujukan, dan hati kita yang sudah jatuh dalam dosa ini, mendengarkan itu senang sekali. Kenapa? Karena dosa itu nikmat. Ya, perbuatan dosa itu nikmat. Mencuri itu enak. Kenapa? Bayangin orang kerja setengah mati, saya curi cuman dalam waktu nggak sampai 10 menit, saya punya duit banyak. Orang kerja 10 tahun setengah modal gitu kan. Tapi saya curi uang 1 miliar. Orang kerja puluhan tahun, wah dia kerja, saya cuma nyuri sebentar udah dapat 1 miliar. Nah ini dosa. Kenapa? Karena tidak pada hukum Tuhan. Tidak pada yang dikehendaki oleh Tuhan. Melanggar. Ya, ini melanggar. Nah ini yang pertama. Jadi dosa itu merambat dan automate. Automate itu secara otomatis. Dan juga dosa itu bersifat universal. Jadi semua, tidak peduli anak kecil, besar, umur berapa, dari semua sudah kedampak dosa semua. Yang disebut sebagai dosa keturunan. Dan semua dosa yang merambat, dosa yang memperbudak, dosa yang mengikat, dosa yang betul-betul mencengkram kita itu, sampai kepada dosa yang universal dan ada alamnya dalam diri kita, itu hanya bisa dibereskan dengan kuasa kemerdekaan kebenaran Kristus. Tanpa itu kita nggak bisa, ya, kita nggak bisa, ya. Terus kemudian kita lihat, maka akibat dosa itu apa? Kalau manusia melanggar jatuh dalam dosa, akibatnya apa? Nah, kita akan melihat dalam Alkitab nanti ya, dan kita akan bahas aja dalam Kejadian pasal 3 tadi. Selanjutnya ada. Nah, saya tulis di sini ya, saya udah ketik, udah buatkan PowerPoint-nya. Jadi akibat dosa, manusia sudah tidak bisa lagi mengalami kesehatan yang betul-betul prima. Jadi saya masuk angin, itu akibat dari apa? Dari dosa. Adam dan Hawa tidak perlu keroan. Adam dan Hawa tidak perlu obat insa, flu, oskadon. Adam dan Hawa tidak perlu pakai kacamata. Wah, saya nggak bisa lihat jauh, perlu kacamata. Dan Adam dan Hawa tidak perlu AC. Waduh, kepanasan. Aduh, kedinginan. Adam dan Hawa tidak perlu baju, tidak perlu juga membuka baju karena nggak ada bajunya. Jadi telanjang mereka itu sempurna. Kok nggak kedinginan Pak ya? Gitu. Aneh juga ya, Adam kedinginan. Itu Pak di sana gimana, sejuk? Oh, di Firdaus itu sempurna. Sejuk, bukan hanya sejuk. Itu udara paling bersih, paling sempurna. Tidak ada pabrik, tidak ada apapun. Nah ini ya.
Jadi akibat dari dosa itu, segala sakit penyakit, segala bukan hanya penyakit-penyakit fisik, bukan hanya penyakit virus yang ada semua itu tidak bisa diatur oleh manusia. Termasuk apa? Dosa antar manusia, dosa jiwa kita. Orang sakit gendeng jiwa itu karena nggak ngerti dirinya, nggak bisa menerima dirinya, nggak bisa bahwa dirinya ada orang yang dimuliakan Tuhan. Jadi orang stres, orang akhirnya jadi gila, itu karena orang yang terlalu mengangan-angan sesuatu sampai dia kepingin luar biasa nggak jadi, gendeng dia. Ya, jadi kita harus hati-hati. Kenapa orang itu bisa jatuh dan orang bisa jadi orang gila? Karena ada yang dituju. Saya punya teman gitu ya, cari ilmu dia, cari ilmu. Kenapa? Puasa dia. Terus sampai edan semua yang dilakukan. Masuk ke sumur, telanjang. Untuk apa? Bertapa di sana. Di dalam sumur. Sekuat-kuatnya. Karena kalau sampai 3 hari, wah kamu dapat wangsit. Nanti ada roh yang datang, dan kamu jadi orang sakti, jadi tanda petik seperti paranormal, jadi dukun. Dan kamu bisa melihat banyak hal. Kamu bisa punya uang banyak nanti katanya. Kamu bisa ngarahkan orang gitu. Dan dia lakukan itu. Dan kemudian 2 hari gendeng dia. Kenapa gendeng? Mungkin kena zat yang ada di sumur kan, itu kan mengandung zat bau yang bahaya itu kan. Dan dia waktu ditarik edan dia. Terus mulai telanjang. Wah, orang tuanya nangis-nangis. Kenapa? Aduh, anak saya cari ilmu jadi salah. Jadi dia di dalam itu melafalkan bahasa ayat-ayat firman Tuhan yang mereka percaya, bukan agama Kristen ya. Wah, gitu. Itu 2 hari 2 malam dia mencari ilmu. Akhirnya betul-betul ketemu ilmu apa? Ilmu gila. Ya, ada satu ilmu yang baru. Tapi jangan cari ilmu ini, namanya ilmu gila. Jadi gila dia. Nah, itu akibat apa? Itu akibat dari manusia tidak bisa menerima dirinya. Dan manusia tidak bisa menerima sesamanya, saudaranya, suaminya, istrinya. Dan itu semua dosa. Dan kita sudah jatuh dalam dosa. Dan banyak hubungan dalam hidup kita ini. Kita tahu ini jatuh dalam dosa. Kita selalu memelihara keharmonisan, memelihara kedamaian. Itu sulitnya luar biasa. Tapi orang marah, orang nggak terima, orang iri hati itu banyak sekali. Dan ada termasuk diri kita juga. Nah, kita harus hati-hati. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Akibat dosa, ya, perhatikan. Kita baca ini ya. Akibat dosa. Ayat 14, Kejadian pasal 3 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Apa yang difirmankan? Setelah ular itu menggoda dan berhasil menjatuhkan manusia. Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, karena menjatuhkan manusia, karena kamu menipu manusia, kamu bapak pembohong. Nah, dikatakan apa? Karena engkau berbuat demikian, dosa yang berat ini, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Jadi ular itu satu binatang melambangkan hadirat daripada iblis. Jadi kalau kita lihat ular itu kan kita udah takut, ya kan? Hati kita tuh diberi satu rasa ketakutan permusuhan dengan ular. Kita harus menghindari ular. Kalau perlu ular itu dipukul kepalanya sampai mati. Nah, ular itu selalu dipukul kepalanya mati. Kalau ekornya kamu pukul nggak mati dia, ya kan? Kepalanya dipukul, baru mati dia. Ya. Oke, nah kita lanjutkan. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi ular itu dikutuk oleh Tuhan, berjalan akhirnya dia ngesot di tanah. Jadi sebelumnya gimana? Mungkin dia bisa terbang, saya nggak tahu. Ya kan? Ular itu mungkin sebelumnya bisa jalan gitu, nggak tahu saya. Tapi Tuhan kutuk akhirnya dia dengan perutnya, dengan tubuhnya, ular itu akhirnya belok-belok gitu. Nah, seperti kita lihat ular itu kan. Nah, itu karena dikutuk Tuhan. Jadi setiap kali lihat ular belok-belok, oh, ini kutukan Tuhan. Ya. Lihat lagi ular ke sana, wah, ini dikutuk Tuhan. Gulet-gulet gitu ya, bulut-bulut gitu kan. Kiri, kanan, siksak gitu kan. Nah, itu dikutuk oleh Tuhan. Dan dari perut mula atau dengan perut mula, engkau menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi ular kalau dapat makan, dia tuh menelan debu dan tanah untuk sementara dalam hidupnya. Ya. Oke, yang kedua, ya. Yang pertama apa? Tanah terkutuk, terus kemudian ular terkutuk dari debu dan tanah. Tuhan mengutuk tanah dan Tuhan mengutuk iblis itu, ular itu, ya. Dan kedua, kita lihat ini ya, perempuan ini ya.
Aku akan mengadakan permusuhan, dan Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Jadi antara engkau dengan perempuan ini. Antara manusia akan melawan iblis. Keturunan manusia akan melawan iblis. Dan satu keturunan manusia itu akan berhasil menaklukkan iblis dan menginjak kepalanya dengan tumitnya. Itu adalah Kristus. Bagaimana cara Kristus menginjak dengan tumitnya? Tumit Kristus itu hancur, tumitnya itu karena dipaku di kayu salib. Dan kepala ular itu akhirnya dihancurkan kepalanya dan sudah tidak berkuasa lagi. Nah, itu lambang dari dibereskannya dan dipatahkannya kuasa, kekuatan, kejahatan iblis ini oleh Tuhan Yesus. Di mana? Di kayu salib. Ya, jadi kayu salib itu adalah seluruh senjata kekuatan, kekuasaan, dan kerajaan kegelapan itu dipatahkan dan dihancurkan oleh Tuhan dalam hari itu. Ya, pada waktu Jumat Agung sampai kepada Minggu, hari Sabat itu, dan Tuhan bangkit. Ya. Oke, apa yang dikatakan pada perempuan itu kita lihat ya. Demikian. Perhatikan baik-baik. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Di sini. Dengan kesakitan, ya. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atas tubuhmu. Jadi sekarang wanita itu tidak bisa lagi seperti dulu. Wanita itu harus diatur oleh laki-laki. Wanita itu harus dikuasai oleh laki-laki. Dalam arti bukan diinjak-injak ya, tetapi diberikan penyertaan, pemeliharaan, dan diarahkan supaya mereka datang pada Tuhan dan takut pada Tuhan. Itu fungsi daripada laki-laki, menguasai wanita, berkuasa atasmu. Ya. Yang kita lihat bahwa Hawa kesakitan waktu melahirkan. Jadi waktu seorang perempuan melahirkan itu adalah dampak karena kuasa, dosa, konsekuensinya dalam hidup manusia, semua perempuan. Ya, semua perempuan. Ya. Yang kedua dikatakan di sini, bahwa engkau akan tidak berkuasa atas tubuhmu, suamimu berkuasa atas tubuhmu. Dan itu adalah dampak dosa. Jadi wanita itu harus dibawa wewenang otoritas laki-laki. Dan bukan di atas laki-laki. Ya, itu Alkitab ceritakan seperti ini. Nah, yang selanjutnya bagi yang Adam ya, sekarang Adam, apa yang terjadi? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi laki-laki itu dikutuk apa? Karena tanahnya dikutuk oleh Tuhan, maka semua laki-laki itu akan susah payah cari makan. Ya. Jadi kita ini bekerja luar biasa, laki-laki ya, bukan perempuan. Jadi selalu kita punya konsep itu, Alkitab mengatakan apa? Laki-laki yang bekerja, perempuan itu yang memelihara anak-anak dan semuanya. Itu konsep Alkitab, tidak bisa dirubah. Jadi jangan sampai yang perempuan bekerja, laki-laki melihara anak. Ya nyusui anak gitu kan di rumah gitu. Itu kebalik gitu. Kenapa? Karena tanggung jawabnya laki-laki yang diciptakan di sini. Jadi Adam itu akan bersusah payah menanam, menyiram semua dulu yang dia bisa memerintah apapun dengan tanpa kesusahan. Nah, dia sekarang kesusahan semuanya. Pekerjaannya itu menyusahkan semua. Akibat apa? Akibat dosa. Ya. Kita cari minum, kita cari air, cari apa, susah semua. Tambah akhir zaman, itu tambah susah kita. Sekarang 1 liter air itu ya, sudah hampir sama dengan apa? Dengan bensin. Apalagi air itu kalau air yang bagus, alkalin, jauh lebih mahal air yang bersih daripada bensin. Ya kan? Bensin sekarang 9.000, air alkalin itu 15.000 1 liter. Jadi hampir 2 kali lipat. Air alkalin itu bisa mahalnya seperti itu. Nah, di surga pada waktu itu Adam dan Hawa airnya itu bersih dan tidak mengandung apapun dan menyehatkan tubuh manusia, dan manusia sempurna sekali. Ya, ini satu pengertian. Jadi tanah dikutuk sehingga manusia susah cari kerja, menanam, menyiram, memelihara, berternak, dan bahkan akibatnya nanti lebih besar lagi. Apa? Nah, kita pelajari ini ya. Dampaknya apa? Secara dampak alam semesta, binatang-binatang dan manusia dengan binatang, manusia dengan manusia, itu tidak ada kedamaian. Jadi manusia tidak bisa menguasai semesta alam lagi.
tidak berkuasa kepada ikan-ikan lagi. Dan manusia bahkan bisa dimakan oleh ikan, bisa diterkam oleh harimau. Ini akibat apa? Ya ini akibat dari dosa. Waktu Adam, harimau tidak memakan manusia. Semua takluk dan tunduk. Artinya itu kayak orang itu apa ya? Tame itu takluk ya. Kalau bisa diberitahu ya binatang itu bisa diperintah, nurut semua. Nah ini enggak. Kalau dia lapar, wah udah dimakan aja kamu. Nah, ada permusuhan, ada semacam terpisah yang dulu bisa bersatu sekarang terpisah. Jadi antar manusia terpisah. Sekarang ada kerajaan-kerajaan, ada tanah sendiri, ada semua. Dulu nggak ada, ini semua sama, semua dikuasai manusia, semua untuk manusia, dan semua tidak ada permusuhan apapun. Nah sekarang iblis dalam hidup manusia iblis datang dan membuat manusia jatuh dalam dosa. Maka antar manusia terjadi permusuhan-permusuhan tiada habis-habisnya. Dan ini dampak apa? Dampak dosa. Negara-negara itu kalau negara-negara yang kejam gitu ya, jadi itu merampok, menjajah. Masih ingat bangsa-bangsa seperti yang ingin menguasai bangsa lain, itu semuanya dampak dosa dalam sosial. Kita menghina orang lain, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain, itu juga sama dampak dosa. Jadi orang-orang percaya gereja Tuhan atau orang-orang Kristen, itu orang-orang yang akan mengerti hak manusia itu apa. Karena dia tahu bahwa di hadapan Tuhan, semua manusia itu berdosa. Semua manusia membutuhkan keselamatan. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Nah, itu menjadi satu kekuatan iman orang Kristen. Maka banyak sekali kita tahu bahwa orang-orang Kristen yang mendirikan palang merah pertama orang Kristen, yang menolong akibat perang orang Kristen, yang membuat panti asuhan orang Kristen, yang membuat palang merah itu yang nyumbang-nyumbang darah, itu semua orang Kristen. Yang menemukan semua kemanusiaan, hampir semuanya orang Yahudi dan orang Kristen. Kenapa? Ya karena firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dampak dosa. Bagaimana saya bisa mengalahkan dampak dosa? Ya kita menaklukkan. Dengan apa? Dengan memelihara orang-orang yang sengsara, orang-orang asing, orang-orang yang kelaparan seperti itu. Sekarang ini, Amerika, Yahudi, dan semua negara Eropa menanggung lebih daripada 40 juta orang kelaparan di Afrika dan di seluruh dunia. Bayangkan, 40 juta. Tiap hari dikasih makan, tiap minggu, tiap bulan, sampai tiap tahun. Kalau bisa orang ini kembali ke negaranya. Itu di pengungsian di Sudan, di Ethiopia, itu banyak sekali. Ratusan ribu orang, jutaan orang. Dan bahkan ada yang datang ke Indonesia. Ya pengungsi-pengungsi itu kan, kita masih ingat. Dan berapa ratus orang, ribu orang datang gitu. Nah, itu artinya apa? Manusia jatuh dalam dosa. Jadi hamba kedagingannya. Dan rusaknya luar biasa. Negara-negara yang paling rusak itu negara-negara yang paling banyak pertambangannya, hasil buminya. Jadi negara teluk, negara-negara yang ada di tanah-tanah tandus yang dulu minyaknya banyak, sekarang mereka menjadi negara yang kejamnya luar biasa. Dan penduduknya miskin dan banyak yang mati. Nah, siapa yang menolong? Negara-negara yang di sana banyak orang-orang percaya, orang Kristen. Itu dampak dari dosa. Tapi negara yang ada Kristusnya itu yang menolong negara-negara ini. Yang membuat vaksin itu negara Kristen. Yang menemukan vaksin itu negara Kristen. Di Indonesia juga sama. Dokter Terawan juga orang Kristen. Yang berjuang mati-matian di musim mati-matian. Ya orang Kristen. Jadi kita lihat ini kalau nggak ada orang Kristen gimana? Oh bumi ini udah dimurkai Tuhan, udah dibuang oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Dan Tuhan memberikan kesempatan. Untuk apa? Supaya manusia bertobat. Tuhan mengirimkan nabinya. Tuhan mengirimkan orang Kristen. Tuhan memberikan kebaikan kasihnya kepada orang-orang yang memusuhi semua. Yang dalam kegelapan. Orang Kristen datang memberikan hidupnya. Bahkan sampai memberikan nyawanya. Kenapa? Karena harus menutupi dosa dengan kasih. Harus mengalahkan dosa dengan pengampunan Tuhan. Dan itu hidup orang percaya. Ya, ini kuasanya yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh menyimpan dendam dan dosa apapun dalam diri kita. Karena yang paling layak ada dalam hati kita adalah kemahakudusan Tuhan. Roh Allah, kebaikan, ya, kesucian, kebahagiaan, kesabaran, pengampunan. Itu dalam hati kita. Bukan benci, iri hati, dendam. Jangan. Walaupun kita manusia masih jujur menyimpan hal demikian. Tapi kita belajar untuk melepaskan itu. Tapi kalau sudah bisa menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, kamu akan mengalami kelegaan yang luar biasa. Ya, jadi permusuhan itu dimulai, artinya apa? Tidak ada perdamaian. Ya, namanya musuh itu apa? Nggak ada damai.
Jadi Tuhan memberikan satu warning, satu peringatan hari itu saat manusia jatuh dalam dosa. Tuhan mengatakan, kamu wanita dan iblis dan seluruh kegelapan, kamu akan berperang sampai ditaklukkan oleh Mesias, Kristus, Yesus. Jadi manusia berperang. Kok tahu, Pak? Betul. Kok tahu? Iya, ada dalam Alkitab. Kain dan Habel berperang. Yang benar dibunuh oleh orang-orang jahat. Matilah Habel. Darahnya berteriak kepada Tuhan menuntut keadilan. Kemudian Kain dihukum oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang dibuang oleh Tuhan. Dan diberi tanda di otaknya itu ya, di kepalanya. Dikutuk oleh Tuhan. Dan tidak pernah bisa Kain itu kembali kepada Tuhan. Dan dibuang oleh Tuhan. Dan turun-temurun seperti itu terus. Zaman Nuh, manusia berdosa. Dihabisi oleh Tuhan dengan air bah. Dan mati semuanya, tinggal keluarga. Dan terus seperti itu. Sampai akhir zaman nanti. Ya. Nah ini, jadi manusia dikuasai dengan apa? Dengan dirinya, pikiran-pikiran yang tidak puas nafsu, pikiran-pikiran penuh dengan ingin seluruh dunia tuh ingin melayani dia, berpusat pada diri dia. Nah, orang Kristen adalah orang yang tidak mementingkan dirinya, yang bekerja untuk pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah, kehendak Tuhan. Dan mengampuni orang itu mendahulukan orang. Ya, kalau kita nggak mau mengampuni, mendahulukan diri kita. Mengasihi orang itu mendahulukan apa yang diminta Tuhan. Kalau mengasihi diri itu artinya berpusat pada diri. Aduh, aku aja nggak bisa apa-apa, masa mau tolong kamu? Nggak bisa. Kenapa? Menolong orang bukan karena kamu nggak punya duit. Memberikan pada Tuhan bukan karena kamu nggak bisa apa yang diberi. Enggak. Tuhan sudah banyak beri pada kita. Banyak sekali. Nggak usah banyak-banyak. Hatimu diberi Tuhan itu udah cukup dipersembahkan pada Tuhan. Semuanya nanti akan ikut kehendak Tuhan. Tanganmu, pikiranmu, ucapanmu itu akan ikut kehendak Tuhan. Hatimu kamu beri pada Tuhan, maka segalanya itu akan Tuhan pakai. Ya. Dan ini, jadi permusuhan dimulai, maka saat itulah terjadi bahwa manusia tidak bisa berdamai dengan setan. Jadi manusia tidak mungkin menerima kegelapan, kebohongan dan semuanya. Dan itu sudah dibuka oleh Tuhan. Dan perang ini akan terus dan tidak akan ada ujungnya. Kecuali nanti Mesias datang, Yesus datang dan menjadi hakim dan akan menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yang bertobat, dan akan membuang semua orang berdosa yang tidak bertobat, termasuk iblis dan semua ular itu iblis. Ya. Lucifer itu akan dibuang oleh Tuhan dan dimasukkan dalam api neraka, laut yang merupakan tempat hukuman mereka. Ya. Oke, nah di sini kita bersyukur ya, kita sudah sampai di sini. Kita akan membaca satu firman Tuhan yang sangat penting, Roma pasal 5. Roma pasal 5, ayat yang ke-12. Nah ini penting ya, ini ayat hafalan sebenarnya. Dicatat aja, Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia. Oleh berapa orang? Satu orang. Jadi siapa satu orang itu? Hawa? Bukan. Loh, kok bukan Hawa, Pak? Bukan Hawa. Alkitab tulis siapa? Adam. Karena Adam yang berotoritas terhadap Hawa. Adam kepalanya Hawa. Jadi yang tanggung jawab siapa? Ya Adam. Bukan Hawa. Ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar, merambat, menguasai seluruh keturunan, semua manusia, kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Di dalam siapa? Adam. Loh Pak, nggak ngerti saya. Ya, saya beri pengertian. Ya, pengertian begini. Presiden Soekarno memberitahukan pada dunia, hari ini, ya, saya Soekarno dan Muhammad Hatta membaca, memproklamirkan negara Indonesia sudah bebas dari penjajahan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kami mewakili bangsa Indonesia memerdekakan negara kami atas anugerah Allah Subhanahu wa taala gitu, atas Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Saya menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan sebebas-bebasnya dari semua penjajahan. Nah, saya tanya sekarang, yang berbuat siapa? Yang mengaku siapa? Soekarno dengan Hatta. Soekarno yang membaca. Yang dapat berkatnya siapa? Semua kita bangsa Indonesia. Sama juga dengan Adam yang jatuh dalam dosa. Maka semuanya berdosa. Waktu Soekarno memerdekakan Indonesia, semua orang Indonesia merdeka.
Ya, kita lihat ini ya. Perhatikan. Nah, perhatikan ini. Ayat yang kita lihat ya. Ayat yang ke-18. Pasal 5 18. Roma pasal 5 18 sebagai ayat penutup. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh hukuman. Siapa satu orang itu? Ada. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Tadi pelanggaran. Ini apa? Kebenaran. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup yang kekal. Ya, semua masuk dalam murka Allah, dalam neraka gitu kan, dalam api hukuman, dan ini masuk dalam hidup yang kekal. Di dalam dikatakan pembenaran untuk hidup selamanya, hidup bahagia. Kenapa? Karena satu orang. Jadi satu orang mewakili semua orang berdosa, satu orang mewakili semua orang dibenarkan. Dikatakan beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi kita ini tidak bisa membenarkan diri. Kita tidak bisa membeli keselamatan dengan kita berpuasa, kita berdoa, kita kemudian berbuat baik, kita bersodako, bersedekah, terus berbuat menolong orang. Itu tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita siapa? Yaitu Yesus Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita. Jadi perbuatan baik kita tidak nebus dosa kita. Saya berbuat berzina, nggak bisa saya tutup dengan apa? Oh, tak kasih uang ya kamu, supaya kamu mengampuni saya. Nggak bisa. Kenapa? Karena dosa mencuri, merampok, membunuh, berzina, itu tidak bisa dikalahkan, ditaklukkan dengan apa? Dengan uang. Itu hanya kompensasi. Untuk memelihara anak, untuk memelihara keluarga ini, untuk ganti ruginya. Tapi dosanya nggak bisa. Apalagi berurusan dengan hati saya yang memproduksi dosa. Bagaimana saya bereskan dosa? Nggak bisa. Jadi penjara, rumah sakit, panti asuhan, rehabilitasi narkoba tidak menyembuhkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Ya, tapi Kristus itu membereskan hati kita. Ya, kita berdoa supaya Tuhan, kami mau berdoa, kami mau beres hidup saya di hadapan-Mu. Ya, siapapun yang terikat dengan segala sesuatu yang bukan kebenaran dan bukan kekudusan dari Tuhan, apapun itu, saudara harus berani tinggalkan itu. Supaya layak di hadapan Tuhan dan kamu baru bisa menerima Kristus seutuhnya. Ya, kita bersyukur, kita masuk di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa dosa itu begitu hebatnya dan dahsyat sekali. Sehingga manusia tidak ada satupun yang bisa membereskan dirinya, mengatasi dosanya. Dan bahkan semakin kami menutupi dosa kami, dosa itu semakin menyedot kami, semakin mencengkeram kami dengan luar biasa. Tuhan, kami tahu, satu-satunya jalan adalah kami dilahir barukan. Kami dibereskan. Kami mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kami menjadi jalan penebusan, jalan pendamaian, yaitu Kristus yang mati bagi kami, menggantikan kami. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami sungguh merasakan satu sukacita janji Tuhan yang luar biasa. Karena hanya dengan iman kami percaya, bukan karena kami melakukan perbuatan dan kami bisa menebus dosa kami, tapi karena Kristus kami percaya perbuatan dan penebusan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan disitulah kami mengamininya, kami percaya, kami ikut dan menerima dampak kekuatan daripada pembebasan dosa. Dan kami dibenarkan dan kami hidup bersama dengan Tuhan. Mulai dari saat sekarang sampai kami bertemu dengan Tuhan Allah kami, Tuhan kami Yesus dan Bapa Surgawi. Dan kami akan selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh dosa itu menguasai kami. Dan biarlah roh Tuhan selalu mengingatkan kami. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Hanya di dalam teranglah gelap itu bisa terusir. Jadi di dalam gelap kita tidak bisa mengusir terang. Tapi teranglah yang mengusir kegelapan. Karena gelap tidak mempunyai kuasa apapun terhadap terang. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau jadi anak-anak terang. Kami berdoa, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami. Amin. Ya. Ya, sekarang kita buka
ada pengumuman dari Pak Jul ya untuk acara-acara selanjutnya, ibadah, persekutuan doa dan semuanya. Oh iya, bentar. Coba Pak. Bisa. Oh ya, udah bisa ya. Ya. Baik, terima kasih buat Kak Haji dan semua saudari. Selamat datang kepada Pak Sony ya, udah hadir di sini. Ya juga untuk Wina. Siapa namanya? Wina. Untuk Mbak Wina. Ya, pengumuman aja. Untuk kelas katekisasi ini akan diadakan setiap hari Minggu ya, online jam 5 sampai jam 6. Nanti yang baru datang bisa menyesuaikan ya di dari Agung. Lalu yang kedua, kami mengundang baik Ibu Wina maupun Pak Sony untuk bisa ikut persekutuan doa online ya. Gitu. Tiap hari Jumat setengah 7 malam atau Sabtu jam 7 pagi dan ibadah Minggu online selama masih PPKM darurat ini ya. Itu aja sih Pak, pengumuman 2 ya yang disampaikan. Baik, terima kasih dari Kesekretariatan Gereja. Ya, untuk pelajaran ini ya, ini kan direkam. Pelajaran ini direkam,